Andras bahwa kita akan membawakan tentang keterampilan klinik teknik nebulizer. Ya, jadi ini merupakan salah satu terapi inhalasi di mana diberikan melalui saluran nafas yang bertujuan untuk mengatasi gangguan atau penyakit pada paru-paru. Dengan pemberian terapi secara inhalasi, dapat dia langsung ke organ target tanpa harus melalui jalur sistemik terlebih dahulu. Pada prinsipnya, sediaan obat yang diberikan diubah menjadi bentuk partikel-partikel aerosol terlebih dahulu dengan menggunakan generator aerosol. Penggunaan obat-obat inhalasi ada keuntungan, ada kerugiannya masing-masing ya. Keuntungannya ini yang bisa kalian lihat. Biasanya lebih cepat, dosis yang diberikan lebih kecil, kemudian dia langsung pada sumbernya, langsung ke paru-paru, jadi efek terhadap sistemik itu berkurang. Nah, otomatis keluhan secara sistemik juga efek sampingnya akan lebih jarang dan lebih ringan dibandingkan secara sistemik. Terus obat terapi dengan obat inhalasi cenderung tidak menimbulkan nyeri dan lebih nyaman dibandingkan obat yang diberikan melalui injeksi. Rangsangan obat inhalasi dapat menggantikan kebiasaan merokok. Ya, kelemahan terapinya ada beberapa variabel, harus yang terkait ya. Dibutuhkan dia peralatan yang khusus, kadang dia harganya mahal tergantung jenis alatnya, kadang harus ada koordinasi antara tangan sama caranya melakukan, terutama obat-obat yang termasuk adalah PMDI ya. Nah, yang kalian harus tahu bahwa secara umum terdapat 3 jenis alat terapi inhalasi berdasarkan cara kerjanya. Yang akan kita bahas adalah nebulizer, kemudian ini contoh alatnya ya. Nah, kemudian ada namanya dry powder inhaler DPI dan meter dose inhaler ya, ini alatnya ya, PMDI. Jadi yang kalau kalian lihat ini termasuk salah satu adalah terapi inhalasi. Namun yang kita biasa gunakan kalau dia masuk di rumah sakit adalah yang nebulizer, ini alatnya obatnya juga berbeda. Ini biasa pemakaian harian kalau dry powder sama meter dose inhaler. Sementara jet nebulizer biasanya kalau kasus-kasusnya lebih akut biasanya kita gunakan. Jadi kalau kita menggunakan nebulizer itu harus ada koordinasi antara obat-obatan yang akan diberikan terhadap pasien, aktualisasi alat, sehingga sangat cocok pemakaian pada pasien yang lebih tua, anak-anak, pasien tidak sadar atau yang tidak bisa menggunakan alat yang tadi ya, baik DPI ataupun PMDI ya. Jadi kelebihannya ini, jadi dia memang alat itu lebih simpel, tinggal duduk, orang lain yang masukkan ya, bahkan untuk orang tidak sadar pun bisa. Ya, tapi lebih bagus pada kondisi sadar, di mana dia untuk absorpsi obatnya akan lebih bagus. Prinsip kerjanya dia itu mengubah obat dalam bentuk larutan ataupun suspensi menjadi aerosol, di mana berdasarkan cara alat nebulizer sendiri, dia ada kita tahu ada 3 alatnya, ada yang nebulizer jet, nebulizer ultrasonik, dan nebulizer mesh. Masing-masing itu berbeda-beda ya. Yang paling banyak kita pakai adalah jet, yang ultrasonik sama mesh juga kadang kita gunakan, cuma memang kalau ultrasonik dia itu alatnya lebih mahal. Yang paling banyak digunakan di rumah sakit atau di rumahan adalah jet nebulizer. Ini contohnya jet nebulizer ya yang kalian lihat tadi ini. Ya, ada beberapa macam. Nanti kalian lihat ada video juga yang saya tampilkan bagaimana cara penggunaan alatnya. Makanya kalian ingat bahwa ini adalah jet nebulizer. Kalau kalian tanya tidak bingung lagi. Nah, kalau yang ultrasonic nebulizer itu lain lagi, ini bentuknya seperti ini. Ya, yang mesh nebulizer ini seperti ini juga. Ya, jadi dia masing-masing ada kelebihannya ini alat. Adapun kelebihan dan kegunaan menggunakan nebulizer, kelebihannya dia langsung mengaerolisasi, menguap ke berbagai larutan obat, mampu menguapkan campuran obat lebih dari 1 obat, membutuhkan kerjasama atau koordinasi minimal dari pasien, sangat berguna pada pasien masih anak-anak, orang tua, pasien kondisinya lemah. Konsentrasi dan dosis obat dapat dimodifikasi, pola nafas yang normal dapat digunakan dan menahan nafas, tidak diperlukan notifikasi. Jadi intinya semua yang bisa menafas biasa tetap bisa digunakan ini. Jadi tidak perlu dibilang ada nafas tertentu, pola nafas tertentu, tidak ada ya. Cuma memang kekurangannya otomatis waktunya lebih lama, kadang ada 5-25 menit, ya bisa sampai 10-15 menit. Peralatan yang diperlukan mungkin besar dan tidak praktis, membutuhkan sumber listrik. Rata-rata memang harus ada listrik kalau kita pakai alat itu ya. Ada potensi obat mengenai mata dan menggunakan sungkup muka, keberagaman dan akan performa pada jenis merek dan model yang berbeda. Jadi kalau jenisnya berbeda, mereknya berbeda, model berbeda, otomatis cara penggunaannya juga tiap pasien harus dijelaskan secara bervariasi. Ya, jadi itu kadang-kadang yang kekurangannya pada alat ini. Yang kedua, lain yang diusulkan biasa saja pasien berbeda. Jadi itu yang kita harus tahu tadi ini ya. Apa bedanya? Nanti kalian bisa baca, saya bagikan slide-nya. Ini bedanya semua ya. Prinsip kerjanya berbeda. Kenapa pada
ultrasonik tidak terlalu bagus, karena biasanya kan kalau kita pakai jet nebulizer, kita kadang-kadang menambahkan kortikosteroid di dalamnya, sementara pada ultrasonik dia tidak bisa, ya. Kemudian dalam segi harga memang lebih murah dan mudah dan perawatannya pada jet nebulizer, sementara pada ultrasonik serta mesh itu mahal serta sulit perawatannya. Jadi masing-masing ada kelebihan, ada kekurangan dari alatnya. Nanti sewaktu kalian presentasi, yang harus kalian tahu adalah ini. Apa saja indikasi orang-orang yang menggunakan nebulizer. Jadi, waktu nanti kalian presentasi, pastikan kalian harus tahu indikasi nebulizer. Nebulizer diberikan pada kondisi asma bronkial, penyakit paru obstruktif kronik eksaserbasi, sindrom obstruktif pasca tuberkulosis, dan serta untuk mengeluarkan dahak. Ini yang kalian sebutkan indikasinya, ya, kecuali mungkin ada hal-hal tertentu ya kita sebutkan kontraindikasi. Yang kalian harus perhatikan adalah indikasi pemberian nebulizer serta komplikasi apa yang terjadi dan apa interpretasi yang kita harapkan dari pasien. Ya, nah, tapi ini tetap harus kalian tahu bahwa kadang-kadang ada seperti ini, bisa alergi, pada orang-orang trakeostomi tidak diusulkan, orang hipertensi, takikardi, bisa menaikkan tekanan darah, hati-hati pada orang yang ada fraktur di daerah hidung, maksila, atau palatum oris, dan orang-orang tertentu yang kontraindikasi terhadap obat yang akan digunakan nebulisasi. Jadi makanya itu nanti waktu kalian selesai nebul, ini yang kita tanyakan, bagus sih kita rasa, enak nih kita rasa, dahaknya sudah berkurang atau tidak, berarti ada respon. Ada biasa indikasi dia tambah tidak nyaman, bukan dia mengaram, bukan tidak cocok, bukan berarti dia yang tidak suka, bisa saja oleh karena komplikasi yang dia rasa, bisa terjadi henti nafas tiba-tiba, atau yang ini ada riwayat alergi obatnya sendiri, kita tidak bisa tahu. Jadi kalau rasa tidak nyaman saat menggunakan nebulizer, itu kita stop, bukan dipaksakan pasien. Kecuali mungkin adaptasi, kelihatan gitu nadinya akan turun, dia biasa tidak tahu, biasa masih bingung pasiennya. Tapi kalau kita lihat memang tidak berubah pola nafas, tidak bertambah sesak, ya itu berarti pasiennya mungkin terasa tidak nyaman karena uap-uapnya, ya, tapi bukan berarti di stop. Makanya indikasinya harus kalian tahu, tidak semua orang kita nebulizer, ya, dan interpretasinya adalah ini. Kemudian komplikasi yang sering terjadi, henti nafas, bisa terjadi spasme bronkus atau iritasi saluran nafas, ya, biasanya akibat obat-obat yang ini, ya. Kadang-kadang terjadi hipokalemi dan disritmia. Karena kalau misalnya dengan kelebihan dosis, tapi ini jarang, ya. Cara penggunaan obat alatnya, buka tabung obat, masukkan cairan obat ke dalam alat penguap sesuai dosis yang ditentukan, bisa menggunakan mouthpiece atau masker. Kemudian tekan tombol on pada nebulizer, uap yang keluar di perlahan dan dalam. Inhalasi biasanya bisa terus-menerus, akan habis dalam kurang lebih 5-15 menit. Ya, sebelumnya pasien itu sebelum melakukan teknik di nebulizer, upayakan dulu pasien melakukan kumur daerah tenggorok sebelum penggunaannya, ya. Kemudian lihat reaksi pasien selama dan sesudah pemberian terapi inhalasi. Nebulisasi sebaiknya diberikan sebelum waktu makan. Setelah nebulisasi disarankan untuk postural drainage dan batuk efektif untuk membantu mengeluarkan sekresi. Pasien harus dilatih menggunakan alat secara benar. Perhatikan jenis alat yang digunakan. Pada alat tertentu maka uap obat akan keluar dari penekanan tombol, pada alat lain obat akan keluar secara terus-menerus. Jadi ada yang kadang harus ditekan tombolnya baru dia keluar, ya. Ada yang memang kita cukup satu kali tombol saja dia akan keluar terus-menerus. Khusus jet nebulizer, dia satu kali tombol saja obatnya akan keluar terus-menerus. Ya, ini yang harus kalian perhatikan. Ini ada contoh kalau kita lakukan pasien, kita pasang, kita ingatkan dulu, kumur dulu, ya, sebelum saya lakukan. Paling banyak biasanya pada orang-orang yang pakai mouthpiece biasanya, ya, diharapkan itu kuman-kuman kotorannya keluar sebelum dilakukan tindakan. Nah, makanya kita suruh kumur dulu daerah tenggoroknya, perhatikan reaksi pasien. Jadi selama di nebul bukan ditinggalkan pasien, karena kita jelaskan sebelumnya apa indikasinya. Jadi ingat, sebelum melakukan tindakan, tabe Pak, tabe Bu, anggap data sudah ada, ya, kita curiga di asma bronkial. Sekarang Bapak atau Ibu ada asma bronkial, ya, dan para pemeriksaan fisik saya dapatkan ada wheezing di saluran paru-paru. Saya rencananya untuk melakukan nebulizer, di mana indikasi nebulizer salah satunya asma bronkial. Kemudian
PPOK yang mengalami exacerbasi, orang yang sindrom obstruktif pasca tuberkulosis, serta tujuannya untuk membantu mengeluarkan dahak. Bagaimana? Apakah Ibu bersedia? Jadi indikasinya yang kita terangkan, supaya nanti Ibu saya harapkan waktu sudah di nebulizer, rasa sesaknya akan berkurang, dalam hal ini bronkospasmenya berkurang atau menghilang, serta dahak yang dirasakan itu juga berkurang. Ya, bagaimana Bu? Apakah bersedia atau tidak? Jadi itu, ya, waktu dia sudah bersedia, baik Bu, silahkan dikumur-kumur dulu ya sebelumnya. Nah, sudah itu, kemudian dipantau saat sudah pasang nebulizer, kita tanya pasiennya bagaimana energi kita rasa, tidak ada rasa tidak nyaman, sambil pegang nadinya, sambil dilihat bagaimana responnya. Biasa pasien mulai lelah, berarti nyaman. Ya, kalau dia tiba-tiba duduk, dia rasa tidak nyaman, itu kita harus hati-hati. Ya, karena harusnya setelah dinebul akan ada rasa nyaman. Ini yang akan terjadi waktu kita sudah nebul orang. Bronkospasme berkurang, dahaknya akan berkurang. Ya, itu yang kita perhatikan ya. Nah, jadi nanti tujuan keterampilannya ini diharapkan memiliki keterampilan dan mampu mendemonstrasikan teknik terapi inhalasi dengan nebulizer. Diharapkan setelah pelajari modul dan kegiatan keterampilan terapi nebulizer mampu melakukan nebulisasi secara tepat dan benar. Ya, jadi tidak boleh salah. Poinnya adalah 0 atau 3. Tidak ada poin 1 dan tidak ada poin 2. Khusus untuk pemirsa untuk nebulizer. Jadi artinya benar atau tidak benar sama sekali. Tidak ada yang ragu-ragu untuk teknik nebulizer. Ya, obatnya yang alat-alat yang harus disiapkan adalah ada nebulizer kit, masker, mouthpiece atau pengungkap, main unit, air hose, dan obat inhalasi, dan daftar panduan belajar. Kalian sebut ada juga status penderita ataupun pulpen atau pensil. Metodenya bisa demonstrasi, ceramah, diskusi, dan ada berpartisipasi aktif dalam skill lab. Ya, ini ya, kita lihat selalu memulai sesuatunya setelah kita salam, kenal pasien, lihat datanya ada, apa keluhannya, dan petunjuk memang disuruh nebulizer, ya yang kita harus lakukan adalah selalu tetap identitas pasien. Ingat ya, data pasien, siapa namanya, umurnya, jenis kelaminnya, kemudian pekerjaannya, ya, status perkawinannya. Nah, supaya tahu data, baru kemudian kita, oh iya Bu, kemungkinan besar Ibu adalah asmanya kambuh, ya misalnya dia tadi masuk dengan sesak ya. Asmanya kambuh, jadi kami rencanakan untuk melakukan nebulizer kepada Ibu atau Bapak. Di mana indikasi nebulizer itu ada ini yang 3, ada 4 tadi toh? Apa tadi? Apa tadi yang ada 4 itu? Rian? Pada orang apa saja indikasi untuk nebulizer? Tapi Dok, ada pun untuk indikasinya itu Dok. Ya. Apa? Lihat ke depan. Langsung jawab. Asma bronkial Dok, sama TB Dok. Sama bukan orang TB. Sindrom obstruksi pasca tuberkulosis. Ya, jadi orang yang sudah TB itu biasa ada namanya mereka SOPT. Nah, kalau di sini kalau kalian lihat, kalau pengucapannya adalah sindrom obstruksi post TB, ya. Bisa juga sebutkan pasca tuberkulosis, SOPT. Ingat ya, kemudian orang yang PPOK yang mengalami eksaserbasi. Jadi bukan orang PPOK biasa. Eksaserbasi artinya lagi ada serangan. Ya, yang kemudian tujuan yang indikasinya adalah untuk mengeluarkan dahak. Ya, ingat itu ya. Nah, kemudian nanti Bu, mudah-mudahan kalau responnya bagus, bronkospasme akan berkurang ataupun menghilang, serta dahak Ibu akan berkurang. Ya, setelah tidak langsung, kalian sebutkan interpretasinya. Paham ya? Jadi sebutkan semua, termasuk akan terbiasa. Nah, kemudian setelah dia bilang, apakah Ibu bersedia atau tidak? Ya Dok, saya bersedia. Oke, silakan dilakukan. Ingat sebutkan alatnya, ada namanya main unitnya, ada namanya nebulizer cup, air hose-nya, masker, mouthpiece, serta obat untuk yang dipasang biasanya paling banyak adalah bronkodilator. Ya, kemudian perhatikan jenis alatnya. Lihat ada tidak sumber tegangan, tombol on off-nya ada atau tidak. Memastikan air hose-nya terpenuh, ada semua, masker, mouthpiece terhubung dengan baik dengan cara pengeluaran obatnya bagaimana. Jadi ingat ya, ini ada alat utamanya. Nanti akan ini yang dibilang selangnya yang akan terhubung dengan cup obatnya. Nah, kemudian sebelumnya kita isi dulu obatnya dalam sini, dan jangan sampai ini tidak ada ya. Ini baffle, kalau tidak ada alatnya tidak terputar. Dia warnanya biru kalau kalian pernah lihat alatnya. Di gambar ini dia warnanya kuning.
Tapi kalau di yang paling banyak alat disiapkan itu biasanya nih dalamnya warnanya biru. Jadi ini kalau tidak ada tidak akan ada uap keluar. Jadi perhatikan alatnya semua ada atau tidak, lengkap atau tidak. Nanti kalian bisa lihat alatnya saat offline ya. Nah, kemudian disiapkan bisa mouthpiece, bisa masker pada anak ataupun masker pada orang dewasa, tergantung tujuan penggunaannya. Nanti setelah terpasang obatnya, kita hubungkan dengan selang yang akan di bagian bawah dari main unit di cupnya ini ada nanti lubang toh, nah, bisa dimasuk, bukan lubang, dia kayak alat yang tajam. Nanti ini yang lubang di selangnya kita hubungkan, dan di bagian belakang alat atau mungkin di atas alat ada untuk kasih masuk sambungannya. Nah, setelah itu diperhatikan ada tombol untuk mengaktifkan on off-nya, itu yang setelah kita sambung ke mana listrik dan terpasang. Jadi nanti di atasnya, di atas dari di atas dari cup obatnya seperti ini contohnya. Nah, ini toh alatnya toh, ini yang biru tadi yang saya bilang ya. Nah, di atas dari cup obat, di sini nanti kita pasang yang namanya mouthpiece atau masker ya. Jadi di sini kita pasang, baru kita alirkan ini tombol on off-nya ya. Setelah terpasang semua, pasien sudah siap. Nah, pasien boleh duduk, baru kemudian kita pasangkan dan sampaikan bahwa nanti sewaktu alat dikeluarkan akan ada uap yang keluar ya. Kita lihat dulu ya. Nah, setelah tadi alat siap, persiapan penderita menderita kumur terlebih dahulu, sampaikan kepada pasien untuk duduk, setengah duduk ataupun berbaring kalau memang tidak bisa. Tapi sebaiknya duduk ya, karena kalau tidak obatnya biasanya tidak bisa masuk. Dan pastikan untuk posisi yang senyaman mungkin, bisa di pangku kalau anak, pada orang tua mungkin dia bisa sandar, pada anaknya atau apa yang membuat dia tidak terlalu terbebani ya, dan terasa nyaman. Meminta penderita untuk santai dan menjelaskan cara pengguna masker, yaitu menempatkan masker secara tepat sesuai untuk bentuk dan mengenakan tali pengikat. Bila menggunakan mouthpiece, maka mouthpiece tersebut dimasukkan ke dalam mulut dan mulut tetap tertutup. Artinya mulut tertutup rapat tapi hidung bernafas secara normal, tergantung alat yang digunakan. Menjelaskan kepada penderita agar penderita menghirup uap yang keluar secara perlahan-lahan dan dalam hingga obat habis. Jadi sampaikan nanti tuh ada uap yang keluar, Bu. Waktu uapnya keluar itu kita hirup perlahan-lahan lewat hidung saja ya. Kemudian nanti setelah obatnya itu habis, biasanya itu uapnya juga tidak akan keluar ya. Kalau kita contoh nyalakan tombol on off sementara uap tidak keluar, berarti kita cek apakah jumlah obatnya yang tidak cukup, atau apakah alat yang tadi, yang alat mungkin di baffle tidak ada, atau mungkin aliran listriknya yang tidak ada. Jadi pastikan dicek dulu sebelum pasang ke pasien ya. Jadi semua alat dicek, kalau sudah aman baru kita pasang ke pasiennya sambil dijelaskan penggunaannya. Nanti sebelum semuanya kita lakukan, jangan lupa cuci tangan sebelum memulai. Ingat ya, anggap nih toh kalian nanti sudah anamnesis, sudah setuju pasien toh, baik Bu, silakan duduk di tempatnya atau mungkin di atas kasur, tergantung nanti instruksinya seperti apa. Setelah pasien bisa duduk, kemudian kita cuci tangan sambil ini obatnya kita buka, masukkan di main cup di obatnya. Toh kita kasih masuk, baru jelaskan nih, kita tes, kita semua baru setelah siap Bu, ya tadi ya saya pasang, baru kita pasang nih. Kalau misalnya dia pakai yang bentuk masker, kita pasang, biasanya ada pengikat, biasanya sudah ada talinya. Kita atur supaya dia sesuai dengan ukuran dari kepala pasien ya. Jadi itu kita jelaskan. Nanti setelah masuk obatnya semua, biasanya ini kita tambahkan, kadang bisa tambahkan NaCl 0,9%. Ini larutan garam, jadi dia mudah untuk mengencerkan lendir ya. Makanya kalau kalian nanti di anak, kadang itu bukan cuma tidak ada obat di dalamnya, bisa saja NaCl saja yang kita masukkan, dia supaya bisa mengeluarkan lendir ya. Jadi itu tujuannya sebenarnya penggunaan nebulizer ya. Kemudian setelah terpasang semua, pastikan dia hirup semua sampai habis. Begini kalau menggunakan masker, ini kalau dia menggunakan mouthpiece, pastikan tidak ada celah, dia harus katupkan bibirnya ya. Biasa habis itu kurang lebih 10 sampai 15 menit sampai ini yang kabut yang keluar biasanya sudah tidak ada. Nah ya, jadi kita pastikan obatnya semua sudah maksimal masuk, baru kemudian kita hentikan matikan alatnya dan lihat interpretasi terhadap pasien ya. Bagaimana interpretasinya harus kalian sebutkan.
Nah, setelah itu alatnya jangan sampai lupa untuk dibersihkan. Semua bagian-bagian yang kontak dengan pasien dicuci, kecuali yang tadi main unitnya, itu tidak ya selangnya, tidak perlu ya yang langsung masuk dengan alat. Kan takutnya alatnya rusak setelah dibersihkan pakai air sabun, dicuci kering, cuci bersih, dikeringkan alatnya dan kemudian disimpan di tempat yang kering. Ya, itu ingat. Jadi bagian dari penilaian adalah membersihkan alat. Jadi ini salam pembuka, identitas pasien, kemudian menjelaskan kita siapa, apa yang akan selanjutnya kita lakukan, yaitu lakukan informed consent, persiapan alat, mempersiapkan pasien atau penderita, melakukan terapi inhalasi, nebulisasi, menginterpretasi setelah nebulisasi, dan membersihkan alat. Jadi jangan lupa untuk membersihkan alat. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada? Tapi dok, mungkin nggak ada dok. Nggak ada ya. Jadi saya kasih video lagi ya.